Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantika. Saya dari kelas SI5E dengan NIM 191410032. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Dharma Palembang dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka manajemen proyek, yaitu ada 9 knowledge areas. Berikut saya jelaskan terlebih dahulu. Knowledge areas manajemen proyek merupakan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek itu sendiri. Nah, berikut gambar di samping yang saya tampilkan dapat membantu kita dalam memahami manajemen proyek. Berikut penjelasan saya berikan agar teman-teman sekalian dapat memahami framework ini tersebut. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang manajemen integrasi proyek, yaitu manajemen integrasi proyek adalah tiang penyangga yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seluruh knowledge area dalam manajemen proyek. Manajemen integrasi proyek melibatkan kombinasi seluruh knowledge area dalam project life cycle. Manajemen integrasi proyek merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer proyek tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang stakeholders, need, and expectation. Stakeholder ialah orang yang terlibat di dalamnya atau terpengaruh dengan aktivitas proyek. Contohnya yaitu seperti seorang pelanggan akhir yang menjadi goal spatial, desain sistem, dan analisis dapat dijadikan stakeholder dalam kasus ini. Terkadang stakeholder mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka memiliki perhatian yang berbeda. Stakeholder needs and expectation sangat penting pada awal dan keseluruhan dari proyek. Seorang manajer proyek yang sukses dapat membangun sebuah hubungan yang baik dengan stakeholder proyek sehingga seorang manajer proyek tahu dan memenuhi apa keinginan dan ekspektasi para stakeholder proyek. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang knowledge area atau 9 knowledge area. Yang pertama, yaitu ada project management knowledge areas. Pada bagian ini, mendeskripsikan kunci kompetensi yang manajer proyek harus bangun. Pada bagian ini terdapat core knowledge areas atau area-area pengetahuan utama. Mengapa disebut demikian? Karena mereka menyebabkan suatu tujuan tertentu. Berikut ini saya akan menjelaskan setiap core knowledge area, penjelasan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu ada scope management, yaitu terlibat mendefinisikan dan mengatur seluruh pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek dengan sukses. Yang kedua ada time management. Manajemen ini mengestimasikan berapa lama yang kita butuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek, mengembangkan suatu jadwal proyek yang cocok serta memastikan proyek tersebut dapat berjalan dengan tepat waktu. Yang ketiga, yaitu ada cost management. Manajemen ini terdiri dari menyiapkan dana, mengatur biaya untuk proyek. Yang terakhir yaitu ada quality management. Manajemen ini memastikan proyek akan memenuhi apa yang dinyatakan atau kebutuhan yang tersirat untuk setiap langkah. Dan berikut, sedangkan core yang lainnya disebut facility knowledge area. Mengapa disebut demikian? Karena mereka adalah tujuan proyek yang akan capai. Berikut ini saya akan menjelaskan apa saja facility knowledge area tersebut. Yang pertama, itu ada Human Resource Management. Perhatian bagian ini adalah membuat kegunaan manusia yang efektif yang terlibat dalam proyek. Dan yang kedua ada Communication Management, terlibat dalam menghasilkan, mengumpulkan, menyebarkan, dan menyimpan informasi proyek. Dan ada Risk Management. Manajemen ini terdiri dari mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon setiap resiko dari suatu proyek. Dan yang terakhir ada Procurement Management, terlibat dalam memperoleh atau pengadaan barang dan jasa untuk suatu proyek dari luar kinerja suatu organisasi. Untuk membantu manajer proyek dan timnya sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka, maka dibutuhkan suatu manajemen yang lain, yaitu manajemen tools and techniques. Seorang manajer proyek harus bekerja dengan key stakeholder untuk mendefinisikan apa yang merupakan keberhasilan untuk proyek tertentu atau berusaha untuk menyelesaikan proyeknya dengan sukses dengan menerapkan tool and techniques yang cocok. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang portfolio. Apa sih portfolio manajemen itu? Dengan disingkati Project Portfolio Management, yaitu ada di sekeliling ini, yaitu ada Resource Management, Time Management, Demand Management, Portfolio Management, Project and Program Management, dan yang terakhir ada Financial Management. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya tentang kerangka manajemen proyek. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami sama teman-teman semua. Saya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.